Shalom anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran keempat dengan judul bab kedewasaan yang berdampak. Dasar firman Tuhannya terambil di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-18 saya akan membacakan untuk kita. Berbunyi demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yang kedua terambil di dalam Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31 demikian bunyi firman Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang terakhir Matius 7 ayat 12. Berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, pada bab ini kita akan menyoroti dua hal, yaitu kedewasaan moral dan kedewasaan sosial. Apa yang dimaksud dengan kedewasaan moral dan kedewasaan sosial? Kedewasaan moral dan sosial adalah kesadaran untuk melakukan apa yang dipandang masyarakat secara universal sebagai tindakan baik atau bersifat etis dan benar atau bersifat moralis. Tidak hanya baik saja, tetapi baik dan benar. Ini semua akan terwujud secara otomatis ketika empat aspek kedewasaan sebelumnya bertumbuh secara maksimal, terutama aspek spiritual dan emosi. Kedewasaan moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan moral sebagai ajaran tentang baik buruk. Di samping itu, KBBI juga memberikan definisi kedua tentang moral sebagai kondisi mental atau isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Makna kedua ini biasa kita pahami yang dalam konteks kekristenan dengan kata lain yaitu etika. Dari dua definisi KBBI tentang moral tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa moralitas etis berbicara tentang sebuah alasan dalam diri seorang manusia yang melatar belakangi seseorang melakukan sebuah tindakan atau biasa juga disebut motivasi. Jadi anak-anakku, setiap kali orang melakukan sesuatu tindakan, perbuatan, itu pasti dilatar belakangi oleh alasan-alasan tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang moralitas, seorang tokoh psikolog dunia, Lawrence Kohlberg, telah merumuskan 6 tahap perkembangan moral manusia, yaitu avoiding punishment, self-interest, good boy attitude, law and order morality, social contract, dan yang terakhir, prinsipal.
Nah, dari keenam tahapan tersebut, umumnya remaja masuk ke kategori konvensional yang berisi tahap ketiga dan tahap keempat. Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahap ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. Apa yang dimaksud dengan tahap ketiga? Dalam tahap 3, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba menjadi seorang anak baik untuk memenuhi harapan tersebut karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal tersebut. Penalaran tahap 3 menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan intrapersonal yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat dan rasa terima kasih. Keinginan untuk mematuhi aturan dan otoritas ada hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip ini. Pada intinya, di tahap ketiga ini seorang remaja mulai mampu memperhitungkan dan menilai sebuah perilaku dari segi motivasi yang dimiliki oleh pelakunya. Hal-hal dinilai sebagai sebuah kebenaran jika didasari motivasi yang benar juga. Itulah tahap ketiga. Tahap keempat. Dalam tahap keempat adalah penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap 4 lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap 3. Kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Idealisme utama sering menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Seperti dalam kasus fundamentalisme. Bila seseorang dapat melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu. Sehingga ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukum dan aturan. Bila seseorang melanggar hukum, ia salah secara moral. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahap 4 ini seseorang tidak hanya dinilai benar dari motivasinya, tetapi perilakunya akan diperhadapkan dengan hukum yang berlaku. Karena hukum dibuat dengan tujuan menjaga keharmonisan antar manusia. Sehingga jika ada pelanggaran hukum, meskipun didasari motivasi yang baik, tetap harus ada konsekuensi yang ditanggung oleh pelaku tindakan tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan tahap keempat dari perkembangan moral manusia menurut Lawrence Corbett. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk pada kedewasaan sosial. Hubungan antar sesama tidak didasarkan pada adanya kebutuhan saling membutuhkan. Dasar yang benar dalam membangun hubungan antar sesama adalah firman Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39.
Inilah hukum kasih. Hukum ini harus melandasi setiap hubungan antar manusia. Pelaksanaan hukum ini menjadi konfirmasi praktis kasih kepada Allah, seperti yang tercatat di dalam Matius 22 ayat 37. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang berkata mengasihi Allah, ia harus mengasihi sesamanya. Seseorang yang berkata mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya sama dengan berdusta. Kasih kepada Allah dan sesama berjalan bersama-sama. Inilah hukum dan pengajaran Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 faktor menjalin relasi. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika seseorang menjalin hubungan dengan sesamanya. Pertama, aku dari dalam. Faktor dari dalam diri seseorang, yaitu aku. Relasi dimulai dari diri sendiri atau si aku. Namun, aku dalam tanda kutip juga mampu membuat relasi yang tidak baik. Relasi yang baik akan terjalin jika aku menerapkan prinsip win-win, menang-menang, yaitu tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini membuang jauh-jauh win-loss, menang-kalah, atau loss-loss, kalah-kalah. Prinsip ini meniadakan yang penting aku. Dengan demikian hubungan yang terjalin adalah hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan yang terjalin adalah hubungan yang kuat dan baik, mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Itu faktor yang pertama, aku. Yang kedua, kamu. Faktor dari luar. Tadi aku itu dari dalam, yang kedua ini kamu dari luar. Hubungan yang tidak baik atau tidak sehat terjadi jika satu pihak menerapkan prinsip win-win, sedangkan orang lain atau Anda menerapkan prinsip win-loss atau loss-loss. Ketidakseimbangan prinsip harus dihindari sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi itu yang dimaksud dengan prinsip faktor kamu dari luar. Jadi maksudnya adalah bahwa di dalam prinsip kamu ini atau faktor kamu ini, faktor dari luar ini, yang perlu diterapkan adalah win-win. Hubungan yang tidak baik atau tidak sehat terjadi jika satu pihak menerapkan prinsip win-win, sedangkan orang lain menerapkan prinsip win-loss atau loss-loss. Nah, ini akan terjadi ketidakseimbangan prinsip, sehingga harus dihindari dan tidak ada yang dirugikan. Yang berikut faktor ketiga, stereotip atau faktor lingkungan. Stereotip adalah suatu sudut pandang seseorang atau masyarakat tentang suatu hal dan pandangan tersebut melekat secara mendalam dalam pola pikir orang atau masyarakat sehingga sulit diubah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan stereotip adalah suatu sudut pandang seseorang atau masyarakat tentang suatu hal
Dan pandangan tersebut melekat secara mendalam dalam pola pikir orang atau masyarakat itu, sehingga sulit diubah. Contohnya, stereotip yang berkembang di masyarakat Indonesia, khususnya dari suku Jawa, adalah seorang perempuan dilarang pulang lebih dari pukul 22 atau jam 10 malam. Perempuan yang melanggar stereotip itu akan dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. Namun hal ini tidak berlaku bagi laki-laki. Laki-laki yang pulang lebih dari pukul 22 atau jam 10 malam dianggap wajar dan tidak dipermasalahkan. Nah, hal ini disebabkan pengaruh budaya patriarki. Laki-laki memiliki kekuasaan, kedudukan, dan kebebasan di atas perempuan. Itu budaya patriarki yang melekat di Indonesia, khususnya pada orang Jawa. Budaya patriarki ini pun ditemukan di berbagai bangsa di dunia. Stereotip ini sangat mempengaruhi proses komunikasi dan relasi seorang manusia. Faktor yang keempat yang dapat mempengaruhi hubungan dengan sesama atau ketika kita menjalin relasi. Faktor yang terakhir, yang keempat, adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi atau faktor yang terakhir yang mendukung terjalinnya hubungan yang baik antar manusia adalah komunikasi. Komunikasi yang baik dapat mengatasi setiap penghalang dalam hubungan. Komunikasi yang baik terlaksana jika setiap orang mau saling mengerti dan memahami pesan atau maksud orang lain meskipun berbeda dengan dirinya. Dalam Yohanes 17 ayat 11 mengajarkan bahwa Tuhan menginginkan kita umatnya menjadi satu. Satu dan menjadi satu adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena menjadi satu perlu menurunkan egoistis, menghargai perbedaan dan kemampuan untuk menyampaikan hal yang kita pikirkan dengan cara yang tepat dan terukur. Kemampuan komunikasi sangat penting diwujudkan dalam kedewasaan sosial. Itulah keempat faktor yang bisa mempengaruhi dalam kita menjalin relasi dengan sesama kita. Jadi perlu diperhatikan anak-anakku yang saya kasih oleh Tuhan. Yang berikut kita masuk pada kedewasaan sebagai dampak. Ada 3 macam relasi yang terjalin antar manusia, yaitu pribadi-pribadi, pribadi kelompok, dan kelompok-kelompok. Saya ulangi, pribadi-pribadi, pribadi kelompok, dan kelompok-kelompok. Ketiganya menuntut keadaan hubungan yang sehat. Jika muncul permasalahan, faktor komunikasi menjadi satu-satunya cara jitu untuk menyelesaikannya dengan tepat. Penyelesaian komunikatif ini dapat melalui dialog, musyawarah, pembicaraan 4 mata, dan lain-lain. Permasalahan tidak akan selesai dengan baik jika mengedepankan adu fisik. Oleh karena itu, kedewasaan moral, pertimbangan yang matang, dan motivasi yang benar, dan kedewasaan sosial atau kemampuan mengkomunikasikan dengan benar harus terwujud dalam relasi sebagai dampak nyata kedewasaan sejati atau spiritual yang dewasa dan emosi yang terkendali. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, moralitas bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain. Oleh karena
Hal ini bicara tentang motivasi hati. Oleh karena itu, kedewasaan moral bukanlah digunakan untuk mempertanyakan atau menguji apa yang dilakukan orang lain. Pertimbangan moral ini justru menjadi alat uji untuk apa yang diri kita sendiri lakukan. Ketika dasar moralitasnya atau motivasinya salah, kita dapat berusaha untuk memperbaiki motivasi hati kita sebelum melakukan sesuatu. Berbeda dengan kemampuan komunikasi sosial yang cenderung langsung terlihat di hadapan orang lain. Kedewasaan moral etis tidaklah terlihat dengan mudah. Moralitas baru akan terlihat ketika ada konsistensi dan buah nyata perbuatan tersebut. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kedewasaan sosial juga merupakan dampak kedewasaan inti. Kedewasaan dalam aspek sosial sangat lekat dengan kedewasaan emosi. Kemampuan mengendalikan emosi membuat seseorang mampu dengan tenang memilih respons atau reaksi apa yang harus ditampilkan terhadap apa yang dihadapinya. Kedewasaan sosial juga hasil dari komitmen seseorang dibentuk dalam proses belajar bersama dengan Tuhan. Tanpa kemauan belajar, seseorang akan susah untuk mengkomunikasikan apa yang dipikirkan kepada orang lain karena setiap orang memiliki paradigma berpikir yang berbeda. Dengan demikian, latihan mengomunikasikan sesuatu dengan berbagai macam tipe kepribadian sangat diperlukan. Tanpa komitmen bersama dengan Tuhan, bisa jadi kita berputus asa lebih dahulu dalam prosesnya sebelum mahir mengomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam penjelasan Alkitab. Khususnya Imamat 19 ayat 18 dan Markus 12 ayat 31. Saya kembali bacakan untuk kita Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kedua ayat ini menuliskan hal yang sama terkait sebuah perintah ilahi untuk mengasihi sesama kita. Kasih yang ada di sini mengarah pada sikap hati yang menjadi dasar dari segala perbuatan. Kasih untuk sesama bukanlah hal yang pura-pura, melainkan muncul sebagai sebuah kesadaran dalam diri kita. Wujud kasih tersebut adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik dan yang benar, baik dalam wujud sikapnya maupun benar dalam motivasi moralis dalam diri kita. Karena Allah tidak melihat hanya perbuatannya semata, tetapi akan melihat sampai ke dalam isi hati kita. Bukan hal yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tercatat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Contoh,
Arda membantu menyeberangkan seorang nenek di sebuah jalan yang ramai. Hal ini adalah tindakan yang baik. Namun kita tidak tahu motivasi Arda melakukan hal tersebut. Apakah motivasinya benar? Ia menyeberangkannya karena hatinya tergerak karena kasih, ataukah ada motivasi lain yang salah? Seperti Arda ingin memperoleh pujian dari orang lain. Golden Rule atau aturan emas yang sangat terkenal di dunia dan juga tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 12 sangat tepat untuk menyimpulkan tentang kedewasaan moral. Berbunyi demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Ketika hal yang ingin dilakukan berdasarkan motivasi yang benar, maka harus juga dikomunikasikan dengan cara yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Hal yang benar dikomunikasikan dengan baik akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa yang kita sebut dengan kesatuan seperti yang Tuhan inginkan dan tercatat dalam Yohanes 17 ayat 11. Menjadi satu kesatuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada beberapa variasi dalam perspektif moral. Pertama, motivasinya benar tetapi tindakannya salah atau keliru. Contoh, mencuri untuk orang miskin. Kedua, motivasinya salah tetapi tindakannya seakan-akan benar. Contohnya, menolong supaya dapat pujian dan penghargaan. Ketiga, motivasi dan tindakannya semuanya mengutamakan kebenaran. Contohnya, menolong teman tanpa pamrih. Dalam perspektif moral etis, baik motivasi maupun tindakan haruslah mengutamakan kebenaran dan dilakukan dengan baik. Itulah moralitas etis Kristiani. Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Kisah perempuan Samaria adalah salah satu kisah di dalam Injil yang menggambarkan betapa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan dalam menjalin hubungan. Bangsa Samaria adalah bangsa yang dijauhi oleh bangsa Yahudi, sebab mereka keturunan campuran orang Yahudi dan bukan Yahudi. Orang Yahudi merasa mereka telah mencemari kemurnian mereka sebagai umat pilihan Allah. Hal ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa, bukan bangsa Yahudi saja. Tuhan datang bukan untuk bangsa Yahudi saja, melainkan untuk semua bangsa. Selain itu, perempuan Samaria ini adalah perempuan berdosa. Namun, Tuhan berkenan menjumpainya. Kisah ini mengajar kita bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Namun, hal yang perlu diingat adalah Tuhan tidak pernah mengasihi dosa. Tuhan Yesus adalah kudus. Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Tuhan mengasihi orangnya, bukan dosanya, supaya diselamatkan dari penghukuman kekal. Inilah inti dari pengajaran kita dari bab 4, yaitu kedewasaan yang berdampak. Kiranya anak-anakku sekalian bisa memahami, mengerti, dan terlebih lagi mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baiklah, saya akan merangkum
daripada seluruh pelajaran ini. Manusia tidak dapat hidup seorang diri. Setiap orang saling membutuhkan. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin relasi yang baik dengan sesamanya. Relasi tidak boleh dibangun dengan dasar pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi seharusnya dibangun sebagai wujud ketaatan kepada perintah Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih di dalam Matius 22:37 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ada 4 faktor dalam menjalin relasi, yaitu aku, faktor dari dalam, kamu, faktor dari luar, stereotip, faktor lingkungan, dan komunikasi. Ada 3 jenis relasi, yaitu relasi pribadi-pribadi, pribadi kelompok, dan kelompok-kelompok. Ketika kedewasaan spiritual seseorang sudah matang dan ia terkoneksi dengan Tuhan, maka ia punya penuntun kehidupan yang nyata dan hidup, ditambah dengan emosi yang terkendali dengan baik, maka manusia akan mampu secara otomatis untuk mempertimbangkan hal-hal moralitas dan mengomunikasikan apa yang ada di pikirannya dalam perkataan dan tindakan secara positif. Karena dalam proses hidupnya, ia tidak lagi berjalan sendiri, melainkan ada dasar kendali dari Allah sendiri dalam hidup orang tersebut. Amin.